Hai Sobat Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Zaki Habibi dan kali ini saya berada di salah satu desa di pesisir Kabupaten Demak, lebih tepatnya di Moro Demak, di sisi utara Jawa Tengah. Keberadaan saya di sini tidak hanya untuk memberikan ilustrasi visual atas isu atau topik yang sedang akan saya sampaikan, yaitu tentang perjuangan warga di pesisir atau yang disebut coastal community. Kita tahu bahwa masyarakat pesisir adalah satu entitas tersendiri yang punya sejarah panjang dan di masa kini juga sekaligus punya tantangan yang tidak ringan. Kehidupan sehari-hari yang sudah berat dengan iklim, cuaca, kemudian keseharian hidup dan juga penghidupan, lebih-lebih dengan tantangan krisis iklim saat ini atau the climate crisis yang mereka hadapi, mulai dari jumlah tangkapan yang kian surut, variasi tangkapan yang juga kian sedikit, kemudian perubahan musim dan juga arus laut, belum lagi juga tentang tantangan-tantangan yang lain, seperti juga tantangan penghidupan, tantangan sosial, akibat dampak rentenir, dan juga bagaimana interaksi di pasar ikan, di tengkulak, dan juga belum lagi tuntutan-tuntutan sosial lainnya. Namun salah satu yang paling mengemuka adalah tentu saja tantangan yang dihadapi masyarakat pesisir akibat perubahan iklim. Nah, bagaimana itu semua kemudian kita sebagai pembelajar komunikasi dan studi-studi media dapat turut andil? Sebenarnya ada satu konsep yang disebut sebagai advokasi komunikasi. Jenis advokasi ini tidak hanya berpusat pada pendampingan pada aspek-aspek hukum yang biasanya kita kenal kalau pakai istilah advokasi. Namun di sini adalah penggunaan praktik-praktik komunikasi dan beragam jenis media untuk mengadvokasi kebutuhan dan juga hal-hal yang memang dihadapi benar-benar oleh masyarakat pesisir. Dalam advokasi komunikasi, berbagai hal patut diperhitungkan. Yang salah satu yang mendasar adalah kita sebagai bagian dari orang yang di luar masyarakat pesisir ingin mengadvokasi. Kita tidak bisa hanya menggunakan cara pandang kita. Kita harus kemudian menggunakan konsep kedua yang tidak kalah penting, yaitu pendekatan partisipatoris. Apa itu? Yaitu bagaimana kita mulai dengan benar-benar mendengarkan suara-suara warga pesisir. Tidak hanya kemudian menggunakan mereka sebagai objek program atau objek advokasi, tapi juga subjek utama dalam program advokasi bersama. Artinya, peran kita pada dasarnya adalah bagian atau kolaborator atau ko-kolaborator dalam proses-proses kerja bersama. Jadi, dengan kata lain ada dua kata kunci yang utama pada diskusi kali ini. Pada konteks masyarakat pesisir, komunikasi advokasi sangat penting. Penggunaan beragam teknik-teknik komunikasi, baik teknik interpersonal seperti pelatihan, workshop, kemudian melibatkan mahasiswa dalam program pemagangan atau KKN itu bisa dipakai. Bisa juga penggunaan media konvensional seperti poster, flyer, berita di media massa maupun media digital. Nah, yang berikutnya juga tidak kalah penting adalah kata kunci kedua, yaitu pendekatan partisipatif atau participatory approach. Dua hal ini saling berkelindan, jangan sampai dilupakan, dan akhirnya itulah yang kemudian bisa menjadi esensi kita. Karena kita semangatnya bukan hanya membantu, tapi kita mulai dengan memahami bagaimana tantangan-tantangan krisis iklim bagi masyarakat pesisir dan apa atau bagaimana strategi-strategi dari sisi komunikasi dan juga media yang dapat dimanfaatkan. Bagaimana kemudian detail-detailnya kita akan bisa diskusikan di video-video lainnya maupun di dalam diskusi-diskusi di kelas. Sampai jumpa Sobat Indonesia dari Moro Demak, Kabupaten Demak. Semoga kisah dan inspirasi ini bisa menjadi pelajaran berharga buat para pembelajar semua, terutama di komunikasi lingkungan. Terima kasih, sampai jumpa.